Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik, pertemuan kali ini kita akan membahas teks prosedur. Materi ini ada di kelas 11 semester 1. Melalui pembahasan teks prosedur, Anda akan diajak mengetahui langkah-langkah sistematika instruksi secara sistematis tentang sesuatu hal yang ingin dikerjakan. Bersama-sama kita membedah teks prosedur. Para peserta didik, kita akan mulai pembahasan tentang teks prosedur ini dari pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Oleh karena itu, teks prosedur ini biasa berbentuk rangkaian instruksi, langkah, atau petunjuk. Teks prosedur memiliki fungsi sosial, yaitu menginformasikan kepada pembaca atau pendengar cara membuat atau melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham cara memainkan alat musik tradisional misalnya, atau melakukan gerakan tarian daerah, atau membuat makanan khas daerah. Karenanya, teks prosedur memiliki fungsi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur pertama, tujuan atau goal. Tujuan ini berisi tujuan kegiatan kita melakukan prosedur tersebut. Tujuan teks prosedur akan menunjukkan kepada pembaca atau pendengar capaian yang ingin dicapai setelah mengikuti alur informasi yang dikemas oleh sebuah teks prosedur. 2. Bahan-bahan atau perlengkapan. Istilahnya materials. Bagian ini berisi bahan-bahan atau perlengkapan yang diperlukan demi mencapai tujuan. Bahan dan alat harus dirinci dengan tepat dan akurat. 3. Langkah-langkah atau step. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Tujuan tersebut dicapai berdasarkan berbagai bahan atau perlengkapan yang tersedia. Langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan dapat dicapai. Dan terakhir, bagian penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan, penekanan isi atau ucapan selamat kepada pembaca. Penutup dalam teks prosedur bersifat opsional. Artinya, penutup dalam teks prosedur bisa ada ataupun tidak ada. Ciri-ciri teks prosedur. Terdapat 3 ciri teks prosedur dari segi isi, yaitu 1. Panduan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan. Kedua, aturan hingga batasan mengenai alat,
bahan, kegiatan untuk melakukannya. Dan ketiga, isi kegiatan yang harus dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, maka disebut tips, bukan prosedur. Hal penting yang harus diperhatikan dalam teks prosedur adalah aspek kebahasaan. Mengapa aspek kebahasaan penting? Karena 1. Menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahap proses pengerjaan. Teks prosedur menggunakan penomoran untuk menjelaskan berbagai bahan yang digunakan dalam petunjuk membuat sesuatu. Teks prosedur juga menggunakan penomoran untuk menjelaskan langkah kegiatan membuat atau melakukan sesuatu. Dan tujuan penomoran dalam teks prosedur untuk memudahkan pembaca atau mendengar melakukan suatu perbuatan agar dilakukan secara runut. 2. Menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain. Nah, kalimat imperatif memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, secara lisan, kalimat imperatif diakhiri dengan intonasi menurun. Kedua, secara tulisan, kalimat imperatif diakhiri dengan tanda seru. 3. Kalimat imperatif menggunakan partikel lah. Keempat, penggunaan kalimat inversi atau susun balik posisi kalimat. Kelima, pelaku tindakan kadang-kadang tidak diketahui. Misalnya, siapkan, hindari, atau segera panaskan. Ciri lain dalam teks prosedur adalah menggunakan kata ganti orang kedua, menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. Contohnya, semenjak, sewaktu, ketika, selama, atau selesai. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan. Ciri-ciri kata keterangan sebagai berikut. 1. Keterangan bukan unsur utama kalimat. Kedua, keterangan dapat terletak di bagian awal, tengah, dan akhir kalimat. Ketiga, jenis keterangan meliputi keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab akibat. Nah, setelah kita membedah teori tentang teks prosedur, saatnya kita perhatikan bersama contoh teks prosedur.